Tuhan ada tengah-tengah kita. Yesus yang sama ini akan kembali dengan cara yang sama. Bukan di tengah malam, tapi semua mata akan melihat Dia. Every eye shall see. Kamu tidak akan bertemu dengan aku sebelum engkau berkata, Blessed is he who come in the name of the Lord. Baruch haba Bashem Adonai. Berapa banyak semua percaya Yesus yang sekarang ada di takhta dan akan kembali adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tepuk tangan yang meriah buat Dia. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi dengan iman. Majesty, worship His Majesty. Sambil kita lihat ke atas, menantikan kedatangannya. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih. God bless you. Shalom. Suara gembala sudah ditampilkan tadi ya? Sudah ya? Oh belum, ya. Di situ saya katakan bagaimana Yesus yang sama akan kembali. Amin. Dengan cara yang sama. Dua anak muda, dikatakan di sana ada dua orang muda. Two young men berpakaian putih berkata, "Hai orang Galilea, hai orang Balilea." Siapa sini Balilea? Orang Bali yang percaya Tuhan Yesus, oke? Dia akan datang dengan cara yang sama seperti engkau melihat dia naik ke sorga. Oke, berhubung dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, supaya tidak gagal paham, kita melihat yang pasti bukan hoax, yaitu firman Tuhan. Banyak orang bertanya pada saya, Pak, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Kami bisa apa? Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dan marilah kita, kekuatan ini bukan individu, tapi kita saling memperhatikan supaya kita mendorong. Mendorong di sini provoke. Provoke bisa baik, bisa buruk ya. Mendorong dengan sungguh-sungguh memotivasi dalam kasih agape dan pekerjaan baik, good works. Jadi saling memperhatikan, ya. Call a friend. Hari-hari ini apa yang saya lakukan adalah melakukan yang diperintahkan Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dihembuskannya. Amen. Call a friend. Saya ketemu seorang teman saya, teman sebangku. Dan dia masuk RSPTN. Saya baru tahu ketika dia kirim saya SOS. Dan sambil nangis saudaraku. Teman saya sebangku. Ya. Dan apa yang terjadi saudaraku, saya kuatkan dia. Selama dia di rumah sakit. 1 bulan ICU. Belum yang di luar, jadi 1,5 bulan. Usia sama dengan saya. Ya, teman sebangku saudara. Dan itu yang saya lakukan, saling memperhatikan dan saling mendorong untuk berbuat baik di dalam kasih dan perbuatan baik. Lanjutkan tadi Yohanes 10, Ibrani 10 tadi. Jadi saudaraku, banyak yang kita bisa lakukan, amin. Jangan berpikir untuk menambah penghasilan, karena itu datang sendiri saudara ya. Asal kita melakukan perintah Tuhan. Jangan kita ini, jangan, satu ini negatif ya. Maksudnya jangan kita apa? Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan hari ini saya mengucap syukur penuh sampai di atas ya. Amin. Nah, oke. Jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah. Beritahu kiri kanan. Dengan mata aja ngomong, ojo bolos. Jangan bolos, oke?
Soalnya saudaraku, urapan itu ada pada korporat. Ketika kita bersama-sama seperti ini, kita memuji menyembah Tuhan, something must happen. Something should happen to you and me. Seperti dibiasakan beberapa orang. Jangan termasuk yang beberapa orang ya. Amin. Tapi marilah kita saling menasihati. Menasihati dan semakin giat melakukannya. Menasihati di sini adalah exhorting, menguatkan satu dengan yang lain. Karunia saya utama adalah menguatkan orang. Amin. Mendorong orang, menguatkan. Ini sudah banyak nih tugasnya ya. Menasihati, mendorong, amin. Membangkitkan dan saling memperhatikan. Lalu di sini jangan menjauhkan diri dan semakin giat melakukannya. Ini yang penting yang saya mau sampaikan hari ini. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan ada dua. Pertama the days, hari-hari. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang. Itu hari kemurahan Tuhan. Ya, the day of the favor of the Lord. Tapi akan datang, apa itu? Pembalasan Allah kita. The day of revenge. Hari pembalasan Allah kita. Karena itu jangan terus melihat ke atas, menanti diangkat. Sekarang kebanyakan khotbahnya itu bagaimana ikut dalam pengangkatan. Tapi surat Ibrani berkata, ayo saling mendorong, saling menasihati, saling menguatkan. Supaya lebih maju di dalam perbuatan baik. Dan juga di sana dikatakan menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Jam dunia ini cuma bisa dilihat di mana? Israel. Katakan Israel. Amen. Israel. Tadi Ibu Titin mengajar kita pray for the peace of Jerusalem. Mazmur 122 ayat 6. Kunci E minor. Kita lakukan langsung dulu, bangkit berdiri. Saudara, saya mau beritahu, kita sebagai orang percaya kita tidak berpihak kepada manapun. Sebab saudara tahu bangsa Palestina itu tidak ada, adanya bangsa Arab. Nah, bangsa Arab itu saudaranya orang Israel, saudaraku ya. Dari satu bapak saudara ya. Pray for the peace, doa buat damai, doa dulu. E minor. Doa buat damai di Yerusalem. Semua nyanyi. Doa buat damai di Yerusalem. Angkat kedua tangan saudara. Doa buat damai di Yerusalem. Yerusalem penuh damai. Pray for the peace. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 shalom. Lepaskan berkatmu. Shalom, 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 shalom. Katakan aman. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 shalom. Engkau sanggup menghentikan peperangan Tuhan dari ujung sampai ke ujung. Shalom, shalom, shalom. Jerusalem shall live in peace. Yang percaya doanya didengar, tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Kita lihat Lukas pasal 21. Akhir zaman ini orang akan cinta dirinya sendiri. Slide nomor 27. Kedua, cinta uang. Yang ketiga, mencintai kesenangan, kenikmatan. Tapi tidak ada yang cinta Tuhan. Lovers of themselves,
Lovers of money. Terjemahan bahasa Indonesia bahkan hamba uang. Bukan cuma I-chain, cinta uang, cinta duit, cinta peace, money, mamon. Tetapi lebih dari itu hamba. Nomor 3. Nomor 3 ini kelihatannya tidak berbahaya, tapi sangat berbahaya. Yang keempat, kalau tidak tiga-tiganya itu tidak, tapi nomor 4 yang kita cari, mencintai Tuhan. Saudara yang kasih, kisah para rasul ditujukan pada Theophilus. Theophilus tadinya mencintai Tuhan. Saya percaya ini bukan cuma nama orang, tapi kita sebagai pengikut Kristus. Amin. 4 hal ini. Cinta diri sendiri, tidak peduli orang lain. Ibrani 10 tadi, saling memperhatikan, saling menasihati, saling mendorong, saling mendoakan pasti, saling memberi. Tetapi kita lihat dalam Lukas pasal 21, ujian pertama adalah mencintai uang. Firman Tuhan mengatakan Yesus memperhatikan kota persembahan. Sini ada kota persembahan biasanya ya. Di sini. Yesus pasti ada di situ memperhatikan. Ada orang kaya memberikan dalam jumlah yang besar. Coba langsung ikuti saya. Kalau saya khotbah ikuti saya. Lukas 21. Lalu kemudian ada seorang janda miskin yang memberikan 2 ketip uang kecil, xiaoqian. Saya kalkulasi, kalau kita UMR-nya sekitar 3 ribuan ya, 3.400 begitu, itu kurang lebih saudaraku 300 rupiah. Tapi Yesus mengatakan bahwa janda miskin ini memberikan jauh lebih besar dari orang kaya memberi dari kelebihannya. Lukas 21, oke? Oke, saudaraku yang kasih Tuhan, jangan terganggu. Yesus mengatakan yang perlu dicek itu hati kita. Sebab apa yang kita berikan itu representasi daripada hati kita. Itu bedanya persembahan dengan korban. Kelihatannya kalau dari jumlah itu tadi cuma kolekte. Tetapi menurut Yesus di mata Tuhan itu adalah korban yang harum. Sebaiknya orang kaya yang memberi dari kelebihannya itu cuma ya persembahan lah. Atau cuma kolekte kalau dalam ukurannya Tuhan. Jadi hari ini moto hatimu, lihat buku tabunganmu. As simple as that. Firman Tuhan mengatakan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kita lihat apa yang selanjutnya terjadi. Murid-murid tanya pada Tuhan, apa yang terjadi dengan bangunan yang begitu magnificent? Lagu tadi Majesty itu datang pada hamba Tuhan Pastor Jack Hayford. Waktu dia pergi ke istana Buckingham, pada waktu di situ dia keluar perkataan, keagungan raja, majestic, dan mengalir lagu tadi, Majesty, worship His Majesty. Jangan lagi lihat Yesus yang disalib, atau baru bangkit dari kubur, atau baru cuma naik ke sorga. Beyond dari hari kenaikan, Yesus yang sedang memerintah di takhta di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lalu Tuhan memberitahu, ditanya murid-murid, kapan akhirnya? Saudara, pertama ditanya apa terjadi pada bangunan ini, dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada satu batu akan tertumpuk di atas yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Semua bangunan manusia akan diruntuhkan. Representasi daripada agama-agama di dunia itu Bait Allah di Yerusalem. Ketika
Prince Titus, Pangeran Titus yang jenderal itu, masuk dan membakar bait Allah tahun 70. Dan kemudian Kaisar Hadrianus 135 Masehi itu rata tanah, saudara. Sebab emasnya itu meleleh masuk ke celah-celah batu dan diambil semuanya, dicungkil, tidak ada sisanya. Tinggal rata begini. Peres. Dan itu terjadi. Firman Tuhan itu nubuatan bisa, yaitu penggenapan ganda. Penggenapan ganda, nanti saya akan terangkan kenapa begitu. Lalu Tuhan berkata, ketika ditanya, apa nih akhirnya? Orang Kristen jangan pakai istilah kiamat ya. Tidak ada dalam Alkitab. Yang ada akhir zaman. Amen. Apa ini akhir zaman? Nanti ada langit baru, bumi baru. Bukan bumi ini dibakar, ada yang berkorban berapi-api. Karena setan pernah menginjak bumi ini, lalu Tuhan membakar bumi ini. No, diperbarui. Ketika saya dilahirkan baru, hidung saya tidak jadi tambah mancung, mata saya tidak jadi lebih lebar. Yang diperbarui yang di dalam. I was reborn, dilahirkan kembali. Lalu Tuhan Yesus memberi contoh yang juga ada dalam Matius 24. Akan ada gempa bumi di mana-mana. Ada penyakit sampar. Ya. Ada penyakit sampar, ada gempa bumi. Lalu saudaraku, akan ada peperangan. Wars and rumors of wars. Bangsa melawan bangsa. Etnis melawan etnis. Roh jahat akan bekerja begitu rupa sehingga aneh. Tanpa sadar bisa benci bangsa lain. Di kota Lot, di Israel, saya mau beritahu ya, bangsa Palestina itu tidak ada. Karena itu diambil daripada dulu zaman sejarah ketika Hadrianus menghancurkan sama sekali. Supaya orang bangsa Israel yang disebar kemana-mana, diasporas, tidak punya lagi akar, maka diganti nama. Diganti nama Palestina. Sebab dulu bangsa Israel adalah musuhnya bangsa Filistin. Filistin udah nggak ada. Bangsa Babylon, bangsa Filistin, bangsa Mesir, saudaraku ya. Lalu kemudian bangsa Moab, bangsa Amon, bangsa Kanaan, Yebus, tidak ada itu semua. Yang ada dipelihara Tuhan bangsa Arab dan bangsa Israel. Secara ajaib 1948 negara itu berdiri. Hadrian juga merubah Yerusalem karena Yerusalem itu pusatnya, jantungnya peradaban, jantungnya bumi ini adalah Yerusalem, bukan Washington, bukan Moskow, bukan Beijing. Diganti nama Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saudara lihat itu. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, sekarang ini di kota Lot, bangsa Arab dan bangsa Israel yang berdampingan. Mungkin intermarried di antara mereka, saling menikah, mendadak saling bunuh, saudaraku. Ya, saling bermusuhan. Selain ingat apa yang terjadi di Sampit? Bangsa suku Dayak dan suku Madura itu teman. Puluhan tahun. Damai, mendadak saja. Saling potong kepala, kepalanya dibuat sepak bola. Yesus sudah mengatakannya, etnis melawan etnis. Bangsa di sana bukan nation, tapi etne melawan etne. Jadi kalau saudara mengalami, kenapa ya? Dia tidak suka dengan saya karena bentuk wajah saya, karena rambut saya keriting atau lurus. Akhir zaman. Lalu kemudian kingdom against kingdom. Yesus berkata, itu belum akhirnya, itu baru permulaan menjelang zaman baru. Zaman baru ketika Yesus berkuasa di atas muka bumi ini. Jadi saya minta saudara tidak mengarahkan diri pada rapture, tapi kepada 7 tahun masa sengsara.
masa sengsara besar. Bapak percaya pengangkatan? Oh, percaya sekali. Karena itu modus operandi Tuhan. Sebelum yaitu Nuh, pada zaman Nuh, maka banjir besar itu datang. Nuh diselamatkan dulu, dimasukkan dalam bahtera yang nutup pintunya Tuhan. Bahkan pada waktu Lot dan keluarganya ditarik keluar oleh malaikat. Karena perkataan rapturo adanya dalam bahasa Alkitab kita harpazo, diselamatkan dengan kekuatan. Itu yang terjadi pada umatnya. Sebelum murka Allah datang, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi untuk diselamatkan oleh kemurahan anak domba Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan oleh bertambahnya kejahatan, lawlessness, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi kalau apa yang sedang terjadi hari ini yang saudara lihat, pertama, saya mau beritahu, Arab Kristen lebih banyak daripada Yahudi Kristen. Sebelum Perang Dunia Kedua, jumlah bangsa Israel 16 juta. Lalu dibantai oleh Hitler dan Nazi. Berapa yang dibantai? Masukkan kamar gas, ya, dipanggang hidup-hidup, dibunuh 6 juta, tinggal 10 juta. Waktu itu tidak ada orang Yahudi percaya Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi sekarang? Jumlahnya sekarang sekitar 13 juta. Saudara tahu bahwa di Israel, sekali lagi, Arab Kristen jauh lebih banyak. Dan yang disebut Palestina pun banyak Kristennya daripada Yahudi. Tapi sekarang saya mau beritahu saudara bahwa sudah ada beberapa jemaat, ada 300 jemaat mesianik Yahudi. Jumlahnya 30.000. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan Tuhan berjanji bangsa ini juga akan diselamatkan. Sebagian besar masih ada di Amerika. What's my word? Saya bukan nabi, tapi saya belajar Alkitab. 9 juta orang Yahudi akan dipaksa kembali ke Israel. Karena Amerika ini makin lama makin lemah, saudara. Makin lama makin lemah. Kita perlu pemimpin yang berani. Kita perlu pemimpin yang beriman. Joe Biden, saya lihat itu. Ketika saudaraku, ya, bagaimana diserang oleh yang diperkirakan dari Rusia, dia tidak berani ngomong. Bahkan dia bayar orang yang membajak dan merusak. Sekarang ini tidak ada gas di sana itu, krisis. Dia bayar 5 juta dolar atau 5 miliar ya, kalau saya tidak salah angkanya. Coba saudaraku, dia punya tentara yang gitu kuat, dia takut. Bahkan saudaraku, semua personel tentara Amerika diangkat dari Israel. Kasihan Amerika ini, makin lama makin lemah. Saya belajar kepemimpinan. Sekumpulan singa dipimpin seekor domba pasti kalah daripada sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Dan pemimpin kita adalah singa dari suku Yehuda, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tepuk tangan buat Yesus, saudaraku. Di Taman Getsemani, saudara bayangkan, hamba Tuhan didatangi tentara, saudara, ya. Dan polisi bait Allah bawa pentungan, bawa senjata, bawa obor. Yesus berdiri, siapa yang kamu cari? Yeshua dari Nazaret. I am, akulah dia, lepaskan yang lain. Pemimpin zaman sekarang anak buah dikorbankan. Yesus berkata, I am he. Ketika dia berkata begitu, mereka semua rebah. Artinya apa? Yesus menyerahkan diri, bukan ditangkap. Dia menyerahkan diri supaya jadi korban tebusan buat saudara dan saya.
Tapi puji Tuhan, memang dia sungguh-sungguh mati, sungguh-sungguh dikubur, sungguh-sungguh bangkit, sungguh-sungguh naik ke sorga, sungguh-sungguh sedang memerintah dan akan kembali. Lalu Yesus berkata, hati-hati, waspada, supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Senjata daripada iblis adalah penipuan. Semua orang ribut soal Yerusalem. Saya mau tanya, ibu kota Israel ada di mana? Semua tanya, semua orang bilang, mereka bilang Tel Aviv. Bahkan yang diarahkan ini kan roketnya kan ke arah Tel Aviv. Tidak, Yerusalem. Sejak Raja David, King David 3000 tahun yang lalu ya Yerusalem. Tidak pernah pindah-pindah. Ibu kota Jakarta mau dipindah nih. Tapi ibu kota Israel tidak pernah pindah. Saya lihat kekuatan media. Media itu isinya apa? Pembohongan, saudara. Kita lihat istilah-istilah yang dipakai. Jadi pertama itu bahaya penyesatan. Tunjukkan ini bahaya akhir zaman yang pernah saya capture ini karena penting. Pertama, penyesatan. Saudara pernah dengar tentang The Church of the Almighty God yang sedang ramai hari ini? Gereja Allah Maha Kuasa. Pernah dengar di internet? Nama lain Eastern Lightning. Eastern Lightning, saudaraku, yaitu kilat dari timur. Yang menyebut diri gereja ini, pemimpinnya seorang wanita bernama Yang Xiangbin. Yang Xiangbin berkata dia itu adalah Kristus yang sudah kembali menjelma jadi perempuan. Ketika ditentang, kenapa kau wanita? Maka pengikutnya tidak manggil dia she, tapi he. Di mana Yang Xiangbin sekarang? Ini disebut paling berbahaya oleh pemerintah Cina. Karena saudaraku abad 19 ada seorang bernama Hong Xiuquan. Dia berkata dia itu dibawa ke sorga, ketemu Allah Bapa dan Tuhan Yesus di takhta. Dan dia diangkat jadi adiknya Tuhan Yesus. Yesus tertiti. Dia bilang dia adiknya Tuhan Yesus. Lalu dia mendirikan, saudaraku, pujian penyembahan. Mulainya bagus. Tapi dia istimewa karena dia adik Tuhan Yesus. Lama-lama angkat diri jadi kaisar. Itu akhir daripada kerajaan Qing. Perang saudara itu paling bahaya. Kalau saudara melihat, oh ini roket, oh lewat Iron Dome bisa dihancurkan. Tapi yang bahaya perang saudara. Berapa yang mati? Perang saudara antara Taiping ini. Taiping itu artinya great peace, but no peace. Dicatat 30 juta, tapi sejarawan mencatat 70 juta yang mati. Perang dunia pertama yang mati tentara dan sipil 15 juta. Perang dunia kedua 55 juta, termasuk 6 juta orang Yahudi yang dibantai. Total baru 70 juta. Abad 19, karena penyesatan, mati 70 juta. Saya tidak pernah menganggap enteng penyesatan. Yesus berkata, hati-hati kalau ada orang berkata, I'm Messiah, aku Mesias. Atau berkata, akulah Mesias, tapi mereka menyesatkan. Ini menurut saya lebih bahaya. Kalau orang ngaku Yesus, gampang kita nolak kan? Kita tanya, sudah pernah disalib? Oh belum. Salibkan dirimu dulu, lalu dikubur, bangkit hari ketiga. Ya tidak ada yang bisa. Tapi Yesus berkata, hati-hati supaya tidak disesatkan orang pilihan juga. Saya tadi cerita ada teman saya, teman baik, saya tidak mau sebut namanya, saya baru meninggal. Bahkan saudaraku ada tokoh nasional kita yang bilang Israel sekarang ini bukan Israel yang dari Alkitab. Itu Israel palsu. Itu Israel KW katanya.
Saya mau beritahu saudara, mujizat terbesar abad yang lalu, semua bangsa sudah nggak ada. Filistin sudah nggak ada, Moab, saudaraku, Saddam Hussein itu orang Arab, saudara. King Hussein Jordania orang Arab, bukan bangsa Moab. Sekalipun ibu kotanya kota aman. Kota aman zaman dulu kan ada. Tapi saya mau beritahu saudara, bahaya penyesatan. Yang kedua, saudaraku, kan kita akan ada penganiayaan ya. Orang akan membenci kamu oleh sebab namaku. Terjemahan lain bahasa Aramaik berkata, karena aku di dalam kamu. Ketika kita bilang Roh Kudus ada dalam kita, mendadak. Saya masih ingat, saudaraku, saya diangkat anak oleh satu keluarga. Ya, kita keluarga. Mereka mengasihi saya. Begitu saya lahir baru, saya dijauhi. Penganiayaan dan pemurtatan. Yang lebih jahat lagi apa, saudaraku? Bapak menyerahkan anak, saudara menyerahkan saudara. Pengkhianatan. Luka apa yang ada padamu? Ini luka yang kudapatkan di rumah sahabat-sahabatku. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Pengkhianatan paling menyedih, paling berbahaya, saudara. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, rumah ibadat. Dan penjara-penjara. Dan dihadapkan kepada para pemimpin, bahkan kepala negara. Itu kesempatan, katakan kesempatan. Kesempatan bagimu untuk bersaksi. Tapi bahaya nomor 5 tadi. Coba perhatikan apa itu. Bahaya nomor 5 adalah pesta pora. Saya ingatkan sekali lagi, ada 4 macam kasih. Mencintai diri sendiri, tidak peduli orang lain. Membangkitkan kasih tadi agape, tapi roh dunia membuat kita EGP. Emangnya gue peduli? Mau mati kek? Mau makan sandal kek? Tapi orang dipenuhi roh Allah akan penuh dengan belas kasihan. 5 bahaya nih, bahaya saudara. Bahkan ada salah satu kalau terjemahnya itu kita selidiki adalah tersinggung. Tersinggung itu bahaya, saudara. Sekarang ini orang kok jadi begitu sensitif ya. Waduh, saya kalau lihat saling serang di sosmed itu, saling mengutuk, saling memaki-maki. Ada seorang, saya tidak sebut namanya, tapi kata-katanya kasar sekali. Saya percaya semacam itu pengikut Kristus. Dari mulut pengikut Kristus cuma keluar berkat, tidak ada kutuk. Karena itu Kristus berkata, angkatlah kepalamu. Pertama waspadalah. Saya bayangkan ini, kalau saudara ada di Israel hari ini, lalu ada sirine, dan yang sudah bertahan santai dulu, Starbucks dulu. Tidak mungkin. Semua orang akan berlari masuk ke dalam bunker, kepada tempat perlindungan. Dan tempat perlindungan itu adalah Tuhan. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam ya, tinggal dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan Allahku itu perlindunganku, kota bentengku, Allahku yang ku percayai. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi sekarang harus selalu berjaga-jaga. Apalagi kalau orang memuji kita. Ada orang datang pada Pak Wayan, Pak Wayan, kamu nih ganteng luar biasa ya. Hati-hati Pak, mau pinjam duit biasanya. Handoko, kok tambah keren? Hati-hati. Nawarkan investasi bodong. Seorang sahabat akan menegur setiap saat, tapi musuh akan mencium berlimpah-limpah.
waspada. Lalu juga Tuhan berkata, lihat ke atas. Look up. Sejak mulainya Corona Academy, saya mengajarkan no lockdown, but look up. Saya bersyukur Pak Jokowi, saya percaya sekitarnya ada anak-anak Tuhan. Ketika semua beberapa partai besar berkata lockdown, 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 lockdown. Lihat New York, lihat LA, hancur saudara. Pak Jokowi berkata tidak, PSBB saja, tapi tidak lockdown. Ketika kita mulai kebaktian onsite, saya berpegang Ibrani 10, 24, 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Pak, saya tidak berani Pak, tunggu vaksin. Tidak apa-apa. Saya bilang sama semua pemimpin, terima saudaramu tanpa mempercakapkan pendapatnya. Mulai Agustus kita sudah onsite. Dan saya puji ini, yang paling berani itu NPCC ini saudaraku, tepuk tangan. Ya, berani opor rodo nekat ya, bondo nekat. Tetapi ada perintah Tuhan. Setelah divaksin juga ada kebaktian, saya telepon dia, mau apa ini? Soalnya pemimpin saudaraku. Tapi ya kita tidak menghakimi, cuma look up. Ketika saudara melihat ke atas, apa saudara lihat? Berjuta bintang Pak. Bukan. Kita lihat Kristus ada di atas takhta. Amin. PBB tidak bakal bisa menguasai keadaan. Tapi ada yang bisa menghentikan peperangan dari ujung sampai ke ujung. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi saya mau beritahu saudara, akan ada perang besar. Perang di Timur Tengah, tapi ditambahi. Ditambah Rusia, Turki, dan Iran. Hari ini, saya bayangkan Israel itu dikepung. Kalau dari selatan, itu ada suku Houthi dari Yaman. Itu saya ngirim drone. Ya. Lalu Gaza, itu saudaraku, Muslim Brotherhood, Hamas. Dari Lebanon ada Hezbollah. Dari Syria, saudaraku, dikelilingi. Sementara ini masih ada Jordan dan Mesir, temannya Israel, saudara. Tetapi Erdogan langsung cari Rusia. Lalu kemudian Iran yang membiayai ini semua. Dan saya kaget saudaraku, kenapa saya bilang Amerika itu lemah? Lah, Palestina ini dikasih uang $100.000. 100 juta dolar. 100.000. 100 juta dolar, 14 triliun oleh Biden. Wong edan. Dan dia sedang membuat, yaitu mencabut embargo atas Iran. Saudara tahu siapa kawan, siapa lawan, kita nggak tahu sekarang. Tapi Tuhan berkata, look up. Ini penting saudara, saya sering katakan ini cuma just to remind you. Kalau kita melihat ke belakang, apa yang kita alami? Penyesalan. Seandainya, jikalau, kenapa saya tidak lakukan itu? Karena itu jangan noleh ke belakang. Ingat istri Lot. Kalau saudara lihat ke depan, kamu akan takut. Lihat kiri kanan, engkau akan kecewa. Nobody cares. Lihat ke dalam, frustrasi. Jadi look up, semua look up. Amin. Ada satu cerita, di sini kan tidak dibatasi waktu ya. Bahaya lokasi saya mic, termasuk yang mendengarkan sekarang lewat live streaming. Look up ini penting saudaraku. Ketika semua ini mulai terjadi penyakit, sampar, gempa bumi, di sana dipakai apa? Saudaraku, perkataan apa? Gempa bumi besar. Jadi 8, 9, 10 skala Richter gitu. Yang menghancurkan Haiti, 1,5 juta orang mati. Tsunami, orang mati ketakutan sedang apa yang sedang menimpa bumi. Laut juga bicara umat manusia. Saya mau bicara tentang look up saudara ya.
Mungkin saya pernah ceritakan di sini, tapi saya tahu ada beberapa saudara yang mungkin pertama kali diajak kemari. Pentingnya look up. Satu kali saya diundang ke rumah jemaat yang bukan penggemar tapi gila ikan koi, saudara. Ikan koinya besar-besar. Kolamnya itu dalam sampai 3 meter. Bahaya kalau orang masuk ke situ. Lalu di situ, saudaraku, ada beberapa akuarium dan yang dia banggakan adalah ikan arawana. Waktu kita menikmati kopi, di samping saya ada gentong, ditutup, triplex. Sesuatu yang aneh di rumah orang kaya, ada gentong dari gerabah, ditutup triplex. Saya bilang, apa itu? Oh anu Pak, ikan arawana saya. Loh kenapa taruh sana? Ikan arawana kan bagus ini ya. Iya kan? Loh ketaruh gentong? Iya Pak. Matanya juling ke bawah Pak. Sebab kalau juling ke bawah enggak ada harganya Pak. Jadi saya taruh di sana, ditutup triplex, kan gelap Pak. Dan triplex itu memberikan sinar kecil, sehingga memaksa matanya ke atas. Saya isolasi dia. Seperti Vivi. Supaya matanya lihat ke atas. Kalau matanya lihat ke atas, baru saya kembalikan dan saya banggakan di akuarium. Oh, saya dapat satu anu luar biasa, saudaraku. Sebab orang tidak mencintai diri sendiri, tidak mencintai dunia ini dan segala yang ada, sebab bumi ini sedang lenyap dengan segalanya. Karena itu kadang-kadang kita dimasukkan gentong. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Lalu ada suara, kalau kita doa itu dengarkan Tuhan perintahkan apa? Saudaraku, saya disuruh ketemu siapa? Ya, karena saya pernah bersaksi sini ya, saya boleh cerita ya. Wakil Direktur BI Miranda Gultom. Cari Miranda Gultom. Saya bilang, Tuhan saya tidak kenal. Waktu itu ada di LP, saudaraku. Saya disuruh ke sana. Tetapi bulu yang patah terkulai tidak dipatahkan. Amin. Lewat saudari Sasya Tranggono, mendadak, Pak, saya ketemu dengan Ibu Miranda. Loh, ajak saya ke sana, saya disuruh Tuhan ketemu. Datang saya dengan istri saya ke sana. Sebentar Pak, dia masih ngajar Alkitab di bawah pohon jambu. Dengar? Ngajar Alkitab di bawah pohon jambu. Lalu datanglah beliau dengan baju tahanan itu. Ibu Miranda, saya ada pesan dari Tuhan. Lalu saya ceritakan tentang ikan arawana itu. Sebentar Bapak Pendeta, tadi pagi yang saya bagikan tadi, saya dapatkan firman Tuhan. Carilah perkara-perkara yang di mana Kristus berada. Saudara kenal Christ in you, Roh Kudus? Boleh. Tapi Tuhan Yesus ada di sorga. Cari perkara yang di atas. Look up. Lalu saya bilang sama dia, Ibu Miranda, Anda nih dari semua pejabat adalah yang paling, yaitu saudaraku ya, paling well dressed, paling keren kan? You are that arawana. Dia tersenyum. Dia berkata, Pak Pendeta, saya ini tidak pernah doa. Doa itu waktu saya menikah, doa cuma berdua sama suami saya, doa bapak kami. Saya pemain piano, saya kan orang Batak ya, suka nyanyi, tak pernah muji Tuhan. Tetapi ketika diizinkan isolasi mandiri di KPK, saudaraku dimasukkan LP tanpa salah. Hidupnya berubah, saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan lihat kiri kanan, oh itu mertua saya itu. Dia sangat juling ke bawah Pak Rivi, juling dia itu.
Enggak, ini bicara tentang kita sendiri, saudaraku. Look up, tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Pertama, waspada. Ada orang tanya saya, wah di Bali itu namanya kan bagus-bagus ya. Oh iya, saya bilang, siapa teman kamu yang orang Bali namanya paling bagus? Ada, saya bilang. Pendeta, namanya siaga waspada. Siaga waspada. Siaga waspada. Itu namanya sangat alkitabiah, saudaraku. Amin. Kenapa kita ditipu? Karena kita tidak siaga. Kita tidak waspada. Berapa banyak saudara percaya di dunia ini banyak orang baik? Angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan. Karena itu engkau ditipu berulang-ulang. Aku mengutus kamu seperti domba kemana? Ke tengah-tengah serigala. Ya saudaraku, di Taman Eden serigala tuh baik loh saudara. Adam panggil, Sri, serigala datang saudara. Tetapi ketika Yesus memerintah di bumi ini, tidak lama lagi saudaraku, soon and very soon we are going to see the King. Amin. Serigala makan rumput, harimau, singa, anak kecil bermain-main di lubangnya ular kobra, dan tidak ada orang berbuat jahat di gunungku, kata Tuhan. Gunungnya Tuhan, pemerintahnya Tuhan, the government of God harus ada di sini, harus ada di keluarga kita, harus ada di komunitas kita. Tapi siaga, waspada. Apa yang bahaya? Nanti baca Lukas 12. Pertama, kemunafikan. Pak Roni suka nyanyi, buka saja topengmu. Hidup dengan topeng sampai mendekati kebaktian NPCC, gencatan senjata sementara. Kita pakai topeng karismatik, yang satu pakai topeng apostolik. Di sini memuji Tuhan kayak malaikat. Tuhan benci kemunafikan. Lalu juga Tuhan berkata, hati-hati pada ketakutan dan kekhawatiran. Dan salah satu paling penting, ketamakan. Saya mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kami merayakan kemarin ulang tahun pernikahan kami ke-44. Segala puji buat Tuhan. Lalu saya ambil gitar saya dan kita nyanyi lagu apa? Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia siapkan, Dia berikan. Ku pujihu, aku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Habis nyanyi, saudara, saya browsing, istri saya datang. Loh, kok lihat gambar mobil? Pengkhotbah, saudaraku, daripada lihat gambar cewek. Kurang apa toh sayang, baru nyanyi. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi firman Tuhan berkata, hati-hati kepada kemabukan dan pesta pora. Catat tadi ya, kemunafikan, ketamakan, ketakutan, kekhawatiran. Saya tekankan, ketakutan adalah dosa. Saya tahu ketika saya masuk rumah sakit, rumah sehat, maka saudaraku tahu, saya sama sekali tidak takut. Ini saksinya anak kita dua ini, ya. Sama sekali tidak takut, saudara. Bukan cuma itu, kita juga dijamu makanan enak-enak ya. Ingrid kirim ikan, enak sekali itu.
Kan cuma sekali ya Ingrid ya. Jangan cuma bapaknya sakit diundang diundang makan ikan. Ayo mari kita baca ayat 34. Jagalah mertuamu. Bukan ya? Jaga siapa? Jagalah dirimu supaya pegang-pegang hatinya. Hati bukan liver ya, heart, spirit. Jangan syarat oleh pesta pora. Satu, weigh down, dibebani, jadi berat, dan kemabukan, serta kepentingan duniawi. Cares of this life. Dan supaya hari Tuhan, sekali lagi hari Tuhan, jangan dengan tiba-tiba jatuh kalau dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Kita tinggal di bumi, tapi kita warga negara surga. Amin. Kita pandang raja kita. Akan menimpa semua penduduk bumi. Tidak peduli kaya miskin, suku apa, bahasa apa. Ayat 36. Berjaga-jaga senantiasa sambil, sekali lagi berjaga-jaga ini. Ya, semua gini. Amin. Sambil berdoa, pray always. Perhatikan pray always. Pak, Bapak ini kok tidak ada di menara doa? Saya pray always, saya bilang apa-apa tanya Tuhan. HP saya dengan surga lancar, ada hotline. Amin, saudaraku. Bukan agamawi ya. Supaya kamu beroleh kekuatan. Kekuatan sini counted worthy, dianggap layak. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini gaya hidup Yesus 17-18. Kita bandingkan dengan gaya hidup kita. Pada siang hari, Yesus ngapain? Bukan mendengarkan khotbah loh, mengajar. Sudah lama jadi Kristen belum jadi pengajar. Lewat Corona Akademi ini saya menikmati kalau hari Rebu. Saya mendengar ibu-ibu rumah tangga bisa mengajar teman-temannya, akademi saudaraku ya. Siang hari mengajar bait Allah, pada malam hari ngapain? Clubbing? Enggak. Ia keluar bermalam di gunung bernama Bukit Zaitun. Ngapain di Bukit Zaitun? Berdoa. Nah ini kurang saya. Ya, saya bilang sama istri saya, jadi kita ini kurang apa ini? Namanya berjaga itu seperti jaga malam, saudara. Pada waktu kerusuhan ya, waktu itu banyak kerusuhan tahun 66, 67 itu. Ya, pada hari berapa seminggu dua kali seminggu saya ikut jaga malam. Saya pakai lar saya, bayonet Jepang saya taruh sini bersama teman-teman jaga malam karena di sana banyak maling, banyak penjara dan sebagainya. Di kampung saya, saudara. Itu berjaga-jaga namanya. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Bukan di dalam bait Allah tetapi dalam lingkungan bait Allah. Yesus tidak pernah masuk ke bait Allah. Sebab dia imamat Melkisedek. Dia imam besar imamat Melkisedek, bukan imamat Harun. Dan kita semua sebagai pengikut Kristus ditebus dengan darahnya jadi raja dan imam. Imam dan raja bagi Allah Bapa kita. Tepuk tangan bagi Bapa kita. Mari kita periksa gaya hidup Yesus. Ibrani 6 mengatakan dipandang dari sudut waktu. Sudah waktunya kamu jadi pengajar. Sudah lama jadi Kristen. Nah, kamu jadi GKM ya? Belum Pak. Belum sampai kapan? Ketika bertobat, Saulus yang tadinya buta ketemu Yesus, segera mengajar di bait Allah. Memang dia mengasingkan diri selama 3 tahun di gurun Arabia, tetapi segera bersaksi. Ketika saya diselamatkan,
Saya segera bersaksi pada semua orang. Amin. Lalu mencari wajah Tuhan. Dan pagi-pagi apa yang kita terima kita bagikan. Mau gaya hidup Yesus? What's there for? Pegang hati kita. Jangan syarat oleh kepentingan duniawi. Lihat ke atas. Saya berpesan pada Ibu Miranda Gultom. Ibu, ini sekolah paling bagus ya Pak. Saya di sini membangun sebuah chapel. Tapi sebelumnya sebuah musola dulu. Ya, kita bagi berkat dulu katanya. Ya, di LP itu dia membangun dan kemudian saudara, saya harap saya ketemu dia lagi. Pasti ada lebih lagi kemajuan dalam hidupnya. Mau masuk gentong? Tidak mau ya. Jangan juling ke bawah. Amin. Loh kok diam saudaraku? Rupanya banyak yang juling ini saudara. Ayo bangkit berdiri semua.